Sudah pasti Erick Thohir bakal memanfaatkan PSSI buat meraih tiket Capres atau Cawapres 2024. Kalau bukan buat itu, buat apa Erick Thohir menambah-nambah beban kerjanya yang sebetulnya sudah menumpuk mengurusi dan mengawasi 90-an BUMN ditambah aneka tugas tambahan dari Presiden Jokowi? Memang, Erick Thohir menggemari bisnis olahraga, sampai-sampai punya klub sepak bola dan bola basket di luar negeri. Makanya, menjadi ketua umum PSSI sebetulnya memang posisi yang pas buat seorang Erick Thohir. Tapi sekarang ini, Erick Thohir punya peluang menggapai jabatan yang lebih tinggi lagi buat mengurusi 280-an juta rakyat, mengangkat derajat hidup sebagian besar dari mereka, dan menjadikan negara ini menjadi negara maju, sebagaimana visi dari Presiden Jokowi. Erick Thohir punya peluang masuk ke jajaran super elit dunia, menjadi segelintir pemimpin negara, jabatan tertinggi di negara masing-masing. Apalagi Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, cuma lebih sedikit dari Cina, India, dan Amerika Serikat. Makanya sudah bisa dipastikan PSSI bukan sekedar jadi tempat mengabdi baginya. PSSI adalah kendaraan politik buat menggapai posisi yang lebih tinggi lagi. Dan ini wajar, boleh-boleh saja. Lagi pula, Erick Thohir sendiri mendapatkan posisinya di PSSI ini secara fair, sesuai aturan, dipilih oleh para pemegang suara yang sah di PSSI. Bahkan, kehadirannya memimpin PSSI mendapat sambutan antusias dan dukungan tinggi dari masyarakat penggemar sepak bola lokal. Masyarakat percaya akan kemampuan Erick Thohir ini dalam memimpin dan mewujudkan visi. Dia bukan cuma pintar omong dan pidato dengan kata-kata yang indah. Erick Thohir adalah seorang eksekutor sejati. Tugas-tugas yang diberikan Presiden padanya mampu diselesaikan dengan baik. Makanya, buat urusan keluarga saja, pernikahan Kaesang Erina Gudono, Erick Thohir ini yang menjadi ketua panitia. Dan juga buat hajatan besar seabad Nahdlatul Ulama, belum lama ini di Sidoarjo, Erick juga yang didaulat menjadi ketua panitia. Ini semua adalah gambaran betapa orang-orang sangat percaya akan kemampuan dari Erick Thohir dalam memimpin. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, di kanal pendukung setia Pak Jokowi 2045 TV. Soal bagaimana cara Erick memanfaatkan PSSI, kita bakal bahas sesudah yang satu ini. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total. Ini harapan sehingga persepak bola kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa kita pegang, kemudian Asia step yang kedua bisa kita pegang. Sudah pasti terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI adalah atas restu dari Presiden Jokowi, kingmaker sesungguhnya di Pilpres 2024 mendatang. Adalah kepentingan Presiden Jokowi agar Pilpres 2024 diikuti capres-capres yang berkualitas, yang bisa melanjutkan kerja kerasnya, dan membawa bangsa Indonesia lebih sejahtera, menghapus kemiskinan, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Makanya, seraya menghambat bakal calon yang potensial membuat Indonesia balik mundur ke belakang, atau bahkan bikin negara kita pecah dan perang saudara seperti di Suriah dan Afghanistan, Presiden Jokowi dengan gigih memberi panggung pembuktian buat bakal calon yang dinilainya bakal mampu buat melanjutkan pembangunan gencar yang memandirikan bangsa yang sudah dirintisnya. Erick Thohir adalah salah satu andalan dari Jokowi tersebut. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Memang, sejauh ini hasil survei Erick Thohir dan Erlangga masih sama-sama kecil.
jauh tertinggal dari Ganjar dan Prabowo. Tapi, bukan tidak mungkin. Dengan diberi panggung pembuktian diri yang lebih luas, yang lebih merakyat, angka survei Erik maupun Erlangga bakal naik. Sehingga, di bulan Juni sampai September depan, mereka sudah layak untuk masuk ke bursa capres-cawapres yang sesungguhnya. Di PSSI, tantangan Erick Thohir adalah menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dicapai dalam jangka pendek. Di antaranya, menjadi tuan rumah yang sukses di perhelatan Piala Dunia usia 20 tahun pada bulan Mei dan Juni 2023 nanti. Kalau bisa, tim nasional junior kita harus lolos dari babak penyisihan. Dan ini bakal membangkitkan kebanggaan bangsa kita, di mana sang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bakal menjadi pahlawannya. Percayalah, kalau tim nasional junior kita bisa lolos babak grup, tidak perlu jadi juara, dan pelaksanaan turnamen berlangsung sukses tanpa kendala, maka angka survei Erick Thohir akan naik secara signifikan. Dan ini momennya sangat pas sekali. Hanya beberapa bulan menjelang batas akhir penetapan pasangan capres dan cawapres. Selain ajang Piala Dunia Junior, sukses awal Erick Thohir di PSSI juga bisa didapat dengan pembenahan dalam pelaksanaan pertandingan Liga 1, 2, maupun 3 di lapangan. Untuk itu, sudah pasti dukungan dana dari BUMN sebagai sponsor bakal sangat menentukan. Pastinya, Erick Thohir tidak perlu mempolitisasi PSSI dan turnamen Liga Sepak Bola secara kampungan buat mendapatkan efek elektoral. Nggak perlu dipasang foto-foto Erick Thohir di setiap pertandingan Liga 1, 2, dan 3. Apalagi di turnamen kelas dunia, seperti Piala Dunia umur 20. Nggak perlu norak kayak gitu deh. Yang harus dilakukan Erick Thohir sederhana saja. Mengelola PSSI secara profesional dan agresif, supaya industri sepak bola Indonesia menjadi sehat dan tim nasional kita berprestasi di tingkat internasional. Dan pastinya seorang Erick Thohir nggak perlu diajari soal beginian. Tapi, ya itu tadi, waktu yang dipunya Erick Thohir menjelang batas waktu pencalonan di bulan Oktober 2023 bakal terasa pendek sekali. Makanya, semua harus dikebut. Butuh suntikan dana yang jor-joran ke industri sepak bola kita. Buat menyulap tim nasional junior kita di jawara dalam kurun waktu 2 bulan. Ini nyaris mustahil dari sisi bakat dan teknis. Tapi, kalau sisi taktik dan mental pemain bisa diperbaiki secara kilat. Misalnya, dukung tim pelatih dengan peralatan teknologi canggih dan berikan bonus yang super wah buat para pemain. Bukan tidak mungkin, para pesepak bola junior kita bakal main kesetanan. Kalau ini yang terjadi, ini seandainya saja loh ya. Kalau ini benar-benar terwujud, niscaya seluruh masyarakat Indonesia bakal bergembira dan berbangga. Dan rakyat pun bakal ikhlas nama Erick Thohir masuk di kertas suaranya nanti. Mas Ganjar dan Pak Prabowo sebaiknya mulai waspada. Kita akan membuat komite ad hoc untuk supporter, di mana sesuai dengan statuta FIFA dan juga PSSI, kita mempunyai 14 komite. Tetapi boleh membuat komite ad hoc. Nah, inilah kenapa hari ini keputusannya ada komite ad hoc supporter. Karena isu daripada tentu transformasi sepak bola harus melibatkan juga supporter. Jadi kita harus ada keseriusan.